never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua, wali, siswa baru SMP Negeri 3 Tamyang Layang. Selamat datang di room pembelajaran online. Pada pagi hari ini kita mengawali pertemuan kita untuk masa orientasi perkenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Acara pertama dibuka oleh moderator, terus acara yang kedua sambutan dan sekaligus pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah, sekaligus penyematan untuk acara MOS atau masa orientasi peserta didik baru atau masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia, mari kita ikuti acara yang kedua, acara pengarahan dan sambutan serta pembukaan secara langsung dan penyematan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tamyang Layang. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahri Panda SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara atau moderator pada saya untuk menyampaikan beberapa patah kata sekaligus membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 3 Tamyang Layang tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita pada saat ini bersama-sama dapat menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah secara online di SMP Negeri 3 Tamyang Layang. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan sesuatu yang rutin dilaksanakan setiap awal tahun ajaran, yang ini gunanya untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, cara belajar, tata tertib, kemudian peraturan akademik kepada orang tua, wali murid dan siswa, yang nantinya akan menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan belajar atau pendidikan di SMP Negeri 3 Tamyang Layang. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada panitia penerimaan siswa baru, panitia masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah, rekan-rekan guru, dan kepada pengawas pembina yang sudah membantu dengan tanpa pamrih sehingga terlaksananya kegiatan kita pada saat ini. Orang tua wali murid yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya ucapkan selamat datang menjadi calon siswa di SMP Negeri 3 Tamyang Layang. Harapan saya kalian nanti akan belajar di SMP Negeri 3 Tamyang Layang dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah, dan bisa bekerja sama dengan sesama teman kalian yang mungkin berlainan sekolah dasar asal, dan di sini harus satu tanpa membedakan dari sekolah mana. Pada saatnya nanti kalian akan resmi menjadi siswa SMP Negeri 3 Tamyang Layang. Perlu kita semua ketahui bahwa SMP Negeri 3 mempunyai visi, yaitu
unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, dan bermental kuat. Visi inilah dasar kami sebagai pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengajar, membimbing, dan mendidik siswa SMP Negeri 3 Tamiang Layang, sehingga mereka nantinya diharapkan setelah lulus menjadi siswa yang mampu bersaing di SMA, di SMK, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Masa pengenalan lingkungan sekolah biasanya dilakukan secara tatap muka. Tapi karena berhalangan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, dan kita di daerah Barito Timur, khususnya Kecamatan Dusun Timur, adalah zona merah, sehingga kami tidak berani mengambil resiko untuk mengadakan kegiatan ini secara tatap muka. Oleh sebab itu, kami dengan segala upaya mencoba untuk mengadakan kegiatan ini secara daring melalui atau memanfaatkan jaringan internet yang tersedia di sekolah ini. Kami menyadari banyak siswa yang fasilitasnya kurang mendukung. Tapi jangan berkecil hati, kegiatan ini akan direkam, kemudian nanti akan diputar pada saat kondisi dan situasi memungkinkan kembali. Anak-anak sekalian yang saya cintai, orang tua wali murid yang saya banggakan, kemudian panitia MPLS dan Dewan Guru, tema pendidikan pada saat ini adalah keselamatan dan kesehatan. Tema keselamatan dan kesehatan itu berarti guru dan keluarga dalam melaksanakan kegiatan pelajaran harus selamat dan sehat. Demikian juga siswa-siswa yang menjadi anak didik kami juga harus selamat dan sehat. Kalau dilakukan pembelajaran secara tatap muka, kami takut hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan-jangan kita yang berkumpul di sekolah menjadi suspek yang membawa virus penyakit itu ke rumah, sehingga keluarga yang kita sayangi di rumah bisa terinfeksi. Oleh sebab itulah, maka kami dengan segala upaya melakukan kegiatan ini berkat dukungan dari rekan-rekan semua sebagai guru, kemudian dan juga terlebih-lebih dari dukungan orang tua. Pendidikan di SMP Negeri 3 Tamiang Layang dalam masa pandemi ini menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu sistem daring atau sistem pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan supaya siswa tidak datang ke sekolah. Dan apabila ada siswa yang fasilitasnya tidak mendukung, maka akan kami lakukan yaitu dengan pembelajaran luring atau pemberian tugas-tugas yang nanti mekanismenya akan kita atur sehingga siswa yang tidak punya HP pintar, yang jaringannya tidak, internetnya tidak tersedia, sehingga masih tetap bisa belajar. Bahkan kami juga punya rencana yaitu ada studi visit atau mendatangi siswa, kemudian bisa memberikan penjelasan-penjelasan apabila terdapat kesulitan. Kemudian
ada wacana baru dari pemerintah untuk daerah zona kuning pun nanti akan diadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini bisa kita laksanakan nanti dengan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan terutama dengan pihak orang tua wali murid SMP Negeri 3 Tamiang Layang. Karena di dalam masa pandemi ini, walaupun sekolah dibuka secara tatap muka, tapi kalau orang tua karena mengetahui anaknya kurang begitu sehat, orang tua boleh tidak mengizinkan anaknya turun ke sekolah, akan tetapi harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Dan setelah selesai kegiatan ini atau kegiatan MPLS, kami akan mengundang kembali orang tua wali murid kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk mendapat penjelasan dari kami sekaligus mengambil bahan-bahan pelajaran yang nanti diberikan kepada anak didik kita, contohnya buku-buku pelajaran. Sehingga mereka di rumah bisa belajar dengan baik. Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai, memang berat masalah di masa pandemi ini, terutama di dunia pendidikan. Karena kami sangat berkeinginan pembelajaran itu dapat dilaksanakan secara tatap muka. Akan tetapi kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini bisa berlalu dari bumi Indonesia sehingga keadaan menjadi normal, siswa-siswi dengan riang gembira bisa turun ke sekolah dan belajar bertatap muka. Bagi anak-anak sekalian calon siswa, jangan kalian berkecil hati karena sekolah di SMP Negeri 3 Tamiang Layang. Memang kalau dilihat dari kondisi sekolah yang sudah tua, ini mungkin sangat mengecewakan. Tapi dari SMP ini juga sudah banyak mencetak siswa-siswa yang berprestasi baik di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, bahkan ada siswa dari sini yang sudah duduk di SMK, mewakili SMK untuk bertanding di kancah nasional. Kemudian ada beberapa siswa dari sini yang sudah tamat SMA itu masuk ke fakultas kedokteran. Pintar atau tidaknya kalian itu hasil dari jerih lelah kalian juga. Dari hasil belajar kalian yang tanpa mengenal lelah. Kami sebagai orang tua hanya menyiapkan diri kalian agar mampu bersaing ketika kalian sudah dewasa. Karena tantangan ke depan bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas seizin orang tua wali, izin dari panitia dan dewan guru, maka dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita ini selalu lancar, masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMP Negeri 3 Tamiang Layang tahun pelajaran 2020-2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kita. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, dengan disematkannya atribut sekolah tadi, maka secara resmi juga sudah menandai mulainya masa orientasi
siswa SMPN 3 Tamiang Layang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita masuk ke sesi keempat, yaitu sambutan dari pengawas pembina. Kepada Ibu Martihana SPDMF, dipersilakan. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pengawas pembina untuk menyampaikan kata sambutan. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Semoga sehat ya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 3 Tamiang Layang, Wakil Kepala Sekolah, dan semua Dewan Guru, dan juga semua panitia. Yang saya hormati dan yang saya sayangi juga siswa-siswa sekalian, calon siswa tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, kasih, dan karunia-Nya kepada kita, khususnya untuk nanda-nanda peserta didik yang diterima di SMP 3 Tamiang Layang sebagai calon peserta didik tahun pelajaran 2020. Saya ucapkan selamat bergabung di SMP 3 Tamiang Layang bersama guru-guru luar biasa. Kalian pasti menjadi penerus-penerus yang hebat. Mengawali tahun pelajaran 2020, seluruh peserta didik wajib mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan kita laksanakan hari ini sampai tanggal 16 nanti atau sampai 3 hari ke depan. Namun pada tahun ini kegiatan MPLS dilaksanakan berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Saat ini untuk menghindari penularannya, maka kegiatan MPLS digelar secara virtual berdasarkan ketentuan Kemendikbud. Dinas Pendidikan dan gugus tugas penanganan COVID-19 bahwa sekolah yang berada di zona oranye merah ini, terutama juga salah satunya adalah di SMP 3 Tamiang Layang. Saya berharap orang tua siswa tetap memantau dan membimbing anaknya mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Selama mengikuti kegiatan ini, Bunda berharap Ananda dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan. Walaupun lewat daring, kita dapat mengenal teman-teman baru, kakak-kakak kelas, para guru, dan juga karyawan dan lingkungan yang ada sebagai wawasan Wiyata Mandala, tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan Nanda siswa yang beriman, disiplin, bermutu, dan selama mengikuti MPLS, sukses untuk Ananda semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa lindungi kita. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan ini, saya sebagai pengawas pembina dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada tim panitia penyelenggara atas upaya dan kerjasamanya dalam mempersiapkan dan terlaksananya acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Salam sehat bagi kita semua. Tetap semangat dan sukses. Jangan lupa selalu menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sukses. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikut, yaitu sesi presentasi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Saya akan membacakan biodata lengkap beliau. Nama lengkap Endang Puji Lestari SPD. Tempat tanggal lahir Kebumen 14 Juli 1971. Agama Islam. Jabatan Guru Madya golongan 4A. Guru Mapel PPKN. Riwayat pendidikan SD tahun 1984, SMP 1987, SMA 1990, Perguruan Tinggi Yogyakarta, lulus tahun 1995. Beliau juga adalah pembina ekskul Pramuka dan Seni di SMPN 3 Tamiang Layang. Kepada Ibu Endang Puji Lestari, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala untuk kita semua. Pada Ibu dipersilakan. Sudah, kita ulang lagi. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan, memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, halo, lambaikan tangannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini pada hari pertama ini, saya akan menyampaikan materi yaitu wawasan Wiyata Mandala. Pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal itu apa? Pendidikan formal adalah pendidikan di lingkungan sekolah. Pendidikan non formal itu pendidikan di luar sekolah. Karena wawasan Wiyata Mandala disampaikan pada MOS di lingkungan sekolah, jadi pendidikan yang kita bahas di sini adalah pendidikan formal. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan yang seperti apa yang ada di dalamnya. Nah, sekolah kan lingkungannya itu terdiri dari 1. Adanya kepala sekolah, 2. Siswa, 3. Para guru, 4. Civitas akademika. Itu lingkungan atau lingkaran, bundaran, bulatan yang ada di sekolah. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana cara memandang pembelajaran kita di sekolah? Yaitu dengan diaplikasikan atau diwujudkan dengan menggunakan sikap. Sikap yang seperti apa yang kita wujudkan? Contohnya, 1. Sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa itu artinya apa? Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Bagaimana cara menjalankan perintahnya dalam hal pembelajaran dan menjauhi yang seperti apa pembelajaran yang di sekolah. Nah, karena tadi kita sudah berpatokan bahwa takwa, meskipun tidak ada yang memantau, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memandang,
kalau kita menyeleweng, kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan di saat pembelajaran di sekolah, harus takut sendiri bahwa di hati kita sudah berpatokan adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, taat dan patuh terhadap peraturan sekolah. Taat dan patuh yang seperti apa? Yang kita lakukan. Contohnya, mengikuti aturan-aturan yang diterapkan di sekolah. Contohnya, setiap hari Senin upacara, datang dengan disiplin dan tepat waktu. Kemudian 2 hari Jumat, saat olahraga bersama, saat beribadah bersama, saat bersih lingkungan bersama. Dan hari Sabtu contohnya kita melaksanakan eskul, itu tepat, pas jamnya ada di lapangan, pakaian dengan rapi, itu contoh-contoh. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar pendidikan. Apa itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana cara supaya siswa itu cerdas? Yaitu dengan wajib sekolah minimal 12 tahun. Itu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. Bahwa sebagai bangsa Indonesia minimal wajib sekolah 12 tahun. Dan tidak boleh sekolah itu digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Maksudnya tujuan lain di luar pendidikan. Itu tidak boleh sekolah itu digunakan untuk di luar yang membahas pendidikan. Kemudian sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Bagaimana sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas? Yaitu dengan cara meningkatkan kebudayaan atau budaya sehat atau budaya terampil, sehingga dengan budaya-budaya yang ditingkatkan dalam proses pembelajaran, siswa akan menjadi terbiasa. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Dengan adanya budaya belajar yang baik di dalam sekolah tersebut, dengan sendirinya nanti akan muncullah karakter. Karena karakter akan terbentuk karena kebiasaan dari atas. Misalnya, contohnya gini, budaya belajar dengan tekun, budaya disiplin waktu. Dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan terus-menerus, dengan sendirinya karakter akan terbentuk. Next. Lanjut. Sekolah menjadi suri toladan masyarakat sekitarnya. Maksudnya seperti apa kok sekolah menjadi suri toladan? Yaitu dengan adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, sudah karakternya terbentuk, akan terciptanya sekolah yang terbaik. Dan masyarakat otomatis menilai bahwa sekolah tersebut, khususnya SMP Negeri 3 Tamiang Layang, akan menjadi sekolah yang terbaik di mata masyarakat.
cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah ada 5 komponen penting. Jadi maksudnya 5 komponen penting di sini itu lingkungan yang ada di sekolah itu siapa saja. Atau komponen yang ada di sekolah itu siapa saja. 1, adanya peran kepala sekolah. 2, ada peran guru. 3, ada peran civitas akademika. 4, peran murid. 5, peran masyarakat sekitar. Jadi kelima komponen tersebut harus kait mengait. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, hanya kepala sekolah saja yang paling menentukan aturan-aturan. Atau peran guru saja yang bergerak. Atau siswa saja. Atau misalnya penilaian dari masyarakat sekitar saja. Itu tidak bisa. Antara 1 sampai 5 itu saling berhubungan. Karena apa? Dengan 1, 2, 3, 4, 5 bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya sekolah yang terbaik, harus adanya kerjasama antara 1, 2, 3, 4, dan 5. Next. Di sini ditayangkan peran kepala sekolah. Apa saja peran kepala sekolah? Marilah kita lihat. A. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Jadi yang bertanggung jawab dan berwenang jalannya sekolah adalah kepala sekolah. B. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Apa maksudnya? Siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Tidak boleh lewat siapapun. Yang pertama kita hubungi itu adalah Bapak Kepala Sekolah. C. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Maksudnya seperti apa yang C ini? Maksudnya, kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan sekolah, guru bergerak sendiri, siswa bergerak sendiri itu tidak boleh. Melainkan atas seizin kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mengizinkan, semuanya bergerak. Kalau kepala sekolah belum mengizinkan, belum bergerak. D. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai penggeraknya, program-program apa yang akan dilaksanakan atau dijalankan di sekolah itu adalah kerjasama atau dibentuk atau dikompromikan atau diorganisasikan bersama-sama dengan komite sekolah. Next. E. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Maksudnya bahwa segala yang berhubungan dengan kepentingan sekolah harus dimusyawarahkan antara kepala sekolah dengan pendidik atau guru, OSIS, komite sekolah, maupun pihak keamanan. F. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Jadi di sini sebagai kepala sekolah itu menertibkan, membentuk sarana atau peraturan atau tata tertib. G.
mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali, murid maupun siswa. Maksudnya di sini seperti ini. Jika ada permasalahan yang sangat insiden, kepala sekolah langsung rapat koordinasi secara di dalamnya, yaitu yang terdiri dari guru, wali murid maupun siswa. H. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah itu yang dapat menunjang sekolah itu apa saja? Contohnya PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, dan kesenian. Itu kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan yang ada di sekolah. Next. Peran guru. A. Menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Jadi kita sebagai guru itu harus mengangkat nama baik. Baik itu sikap maupun tingkah lakunya. B. Menjadi toladan di masyarakat atau pamong. Apa sih itu toladan? Guru sebagai contoh itu di masyarakat. Jadi di sini guru sebagai contoh bukan saja di sekolah, akan tetapi guru sebagai contoh juga di masyarakat. C. Guru harus memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah. Maksudnya memimpin di sini bahwa segala apapun permasalahan di masyarakat maupun di sekolah, itu gurulah yang paling utama untuk memimpinnya. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Maksudnya digugu dan ditiru, bahwa guru sebagai contoh, supaya orang percaya, supaya warga sekolah itu percaya. Next. Peran civitas akademika. A. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolahnya. Contohnya, yang dimaksud dengan mendukung kepentingan administrasi dalam hal administrasi yang ada di sekolah, tata usaha yang bergerak atau tata usaha yang melakukan tugasnya. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Apa itu hak? Hak adalah menjalankan apa yang dimilikinya, dan kewajiban itu apa yang harus dilaksanakannya. Jadi di sini maksudnya hak, apa yang harus diterima oleh pegawai, oleh satpam, oleh tukang kebun, oleh piket, apa yang harus diterimanya. Dan apa yang harus dilaksanakannya, yang wajib dilaksanakan sebagai tugas tadi. Contohnya sebagai pegawai, tugasnya apa, satpam apa, tukang kebun apa, piket apa, itu contohnya seperti itu. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Jadi antara warga sekolah itu satu sama lain, seperti dikatakan tadi, 5 komponen tadi, satu bersaudara atau bersaudara. Sehingga kalau sudah merasa adanya saudara, muncullah rasa persaudaraan. Sehingga akan nyaman sebagai warga sekolah. Next. Peran murid. Apa perannya sebagai murid? A. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali.
Apa itu tata tertib di sekolah? Nanti setiap hari Senin ada suatu janji. Namanya janji siswa. B. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat terhadap guru, hormat kepada yang lebih tua, dan sayang terhadap yang sesama atau adik kelasnya. Itu maksud dari hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman. Maksudnya hormat dan sopan kepada teman, itu harus adanya toleransi. Kalau sudah toleransi tercipta, pasti akan hormat. Apa itu toleransi? Toleransi ya harga menghargai. Dengan orang sudah tahu harga menghargai, itu akan secara otomatis akan hormat. Bagaimana cara harga menghargai? Kita jangan melihat. Cara menghargai itu dilihat dari saranya. Pokoknya kalau sudah di sekolah itu nasionalis. Jangan melihat sara. Apa itu sara? Jangan kita menghormati melihat dari sukunya, agamanya, rasnya, dan adat istiadatnya. Itu jangan. Kalau itu sudah toleransi terhadap suku, agama, ras, dan adat istiadat atau kebiasaan, itu akan terciptalah hormat, menghormati secara tidak langsung. Kemudian D, belajar yang tekun. Bagaimana cara belajar yang tekun? Pertama awalnya dari rumah dulu. Kalau dari rumah ada persiapan sudah bahwa misalnya esok akan belajar. Dari rumah itu belajar dulu. Jadi paling tidak siap dulu. Misalnya besok paginya ada pelajaran PPKN, ada pelajaran matematika. Belajar dulu dari rumah. Nah, dengan adanya modal belajar dari rumah dahulu, secara otomatis akan semangat untuk menuju ke sekolah. Dengan adanya semangat untuk menuju ke sekolah, otomatis semangat disiplin waktu. Tepat waktu untuk tiba di sekolah. Setelah sudah waktu masuk, ada semangat di dalam kelas. Kenapa kok semangat? Karena sudah belajar terlebih dahulu di rumah. Kemudian E, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Apa yang guru memberikan tugas, itu siswa memiliki buku catatan khusus. Contohnya memo harian. Ada buku khusus satu untuk mencatat tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya, PR, pekerjaan rumah, dikumpulkan tanggal berapa, tugasnya apa. Kalau dicatat, tidak akan lupa. Karena kalau tidak dicatat, cenderung akan lupa. Apa ada PR kah, apa tugas yang lain dari guru. Pokoknya sekecil apapun, ditulis di buku memo namanya. Menyediakan buku khusus catatan harian. F, menjaga nama baik keluarga, sekolah dimanapun berada. Meskipun kamu ada di luar sekolah, tetap teringat bahwa alma mater kalian itu teringat bahwa saya sebagai siswa SMP Negeri 3 Tamyang Layang, saya harus menunjukkan terbaik di lingkungan. Baik itu di lingkungan keluarga saya, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Itu harus tetap dijaga bahwa saya sebagai siswa SMP Negeri 3 Tamyang Layang harus menjadi siswa yang terbaik. G, menjauhi narkoba. Narkoba itu apa? Itu obat-obat terlarang. Kenapa kok ada aturan bahwa kita harus menjauhi narkoba? Karena akan mengganggu. Otomatis itu narkoba itu akan mengganggu. Paling tidak mengganggu pikiran. Kalau narkoba sudah mengganggu pikiran, sedangkan kita sekolah itu belajar menggunakan pikiran. Kalau pikirannya sudah terganggu, otomatis semuanya akan rusak.
segala apapun itu akan rusak karena mesinnya anak sekolah, mesinnya siswa sebagai anak sekolah itu adalah apa? Pikiran. Kalau pikiran sudah rusak, otomatis segalanya akan rusak. Karena apa? Karena narkoba. Makanya mulai dini jangan sampai mengenal. Mengenal saja nggak boleh. Apalagi masuk di dalamnya. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Bagaimana cara menjaganya dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar? Kita harus mengontrol diri. Fasilitas apa yang ada di sekolah dan bagaimana pembelajaran apa yang ada disampaikan di sekolah. Contohnya fasilitas belajar seperti ini. Contoh buku. Fasilitas mengajar itu. Proses mengajar itu antara penyampaian guru dengan siswa. Next. Menjaga keamanan sekolah. Di sini siswa dilarang membuat masalah-masalah di sekolah. Pertama kali sebagai siswa masuk, harus tahu apa tata tertibnya, apa resiko jika melakukannya. Makanya sebelum siswa terkena resiko jika melanggar keamanan sekolah, dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, mengenal aturan dulu, apa yang ada diterapkan di sekolah. Setelah mengenal aturan, lakukan atau laksanakan tata tertib itu. Setelah tata tertib itu sudah kalian laksanakan, biasakan untuk menjaga keamanan sekolah. C. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Siswa melaporkan maksudnya peristiwa negatif kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan atau merugikan sekolah ataupun merugikan diri sendiri siswa tersebut, segera melaporkan kepada OSIS atau guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah, minimal kepada wali kelasnya dulu. Sampaikan. K. Memelihara lingkungan sekolah. Kalau sudah tercipta dari awal hingga akhir, otomatis lingkungan sekolah akan terpelihara. Itu maksud dari memelihara lingkungan sekolah. Next. Peran masyarakat. Yang kelima. A. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Masyarakat itu mendukung program-program yang dilaksanakan sekolah. Itu untuk kemajuan proses belajar mengajar. Asal program-program itu tidak melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan proses belajar mengajar. Itu tugas dari peran masyarakat, mendukung. Jadi masyarakat itu mendukung penuh, asalkan tidak menyimpang dari pemajuan PBM, proses belajar mengajar. Yang B, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Jadi di sini masyarakat memberikan saran jika ada yang tidak sesuai. C, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Jadi masyarakat di sini ikut menjaga hal-hal yang bisa mengancam atau hal-hal yang bisa membahayakan sekolah, masyarakat ikut berperan dalam menjaganya. Kemudian D, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Bahwa di sini masyarakat itu memantau
adanya kerjasama. Jadi dalam bentuk komite sekolah, yang dibentuklah ketua komite sekolah, yang di dalamnya termasuk anggota-anggota dari masyarakat, bersama-sama dengan pihak sekolah mengadakan kerjasama. Next. Dengan terwujudnya 5 kelompok tadi atau 5 komponen tadi. Yang pertama itu adanya kepala sekolah, peran guru, peran siswa, dan peran sivitas akademika, peran masyarakat. Sekolah akan tercapai 7K di atau sekolah sebagai kawasan wisata mandala 7K. Apa 7K itu? 1. Sekolah akan merasa aman. Sekolah akan merasa nyaman. 2. Kekeluargaan. Dengan adanya warga sekolah yang terdiri dari 5 kelompok itu, semua merasa bersaudara, akan menjadi seperti kekeluargaan anggota yang ada di dalam sekolah tersebut. 3. Muncullah kedisiplinan. Karena tidak ada keterpaksaan, sudah nyaman, sudah merasa kayak bersaudara, dengan sendirinya akan disiplin. Baik itu disiplin waktu maupun disiplin dalam hal sikap atau tingkah laku. 4. Kerindangan. Kerindangan maksudnya di sini adalah letak kenyamanan. Suasana enak, suasana sejuk, itu maksudnya kerindangan. 5. Kebersihan. Kebersihan yang seperti apa? Karena adanya kerjasama antara 5 komponen tadi, masing-masing menjaga, tidak ada rasa keterpaksaan, secara otomatis lingkungan itu akan bersih. 6. Keindahan. 1, 2, 3, 4, 5 sudah terwujud, tercapailah indah. Jadi akan tercipta sekolahan atau sekolah yang indah. 7. Ketertiban. Apa yang dimaksud ketertiban? Sekolah akan tertib, sekolah akan jalan sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, next. Penggunaan sekolah. A. Bahwa sebagai lembaga pendidikan maka sekolah tidak boleh digunakan untuk A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Maksudnya di sini bahwa produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang tidak ada hubungannya contohnya untuk berdagang lain-lain. Contohnya berdagang bedak, berdagang alat-alat rumah tangga ataupun apa, akan tetapi di sini produk-produk yang ada hubungannya dengan proses belajar mengajar itu yang diperbolehkan. Kalau di luar itu tidak. B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi di sini sebagai lembaga pendidikan sekolah tidak boleh untuk menyampaikan atau berpolitik yang menyimpang dari undang-undang. C. Propaganda politik atau tempat berkampanye. Seperti B dan C ini seimbang. Dua-duanya itu tidak boleh. Propaganda politik atau tempat berkampanye. D. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Syuting film maksudnya untuk membuat film. Jadi sekolah tidak dibolehkan untuk membuat film atau sinetron tanpa seizin Pemda. E. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Maksudnya tidak kondusif, tidak aman. Jadi sekolah tidak boleh yang dapat menimbulkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan.
mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Seperti apa yang dikatakan tadi, wawasan Wiyata Mandala itu tentang pengenalan terhadap sekolah, yaitu sebelum sekolah sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu harus ada tindakan. Tindakan itu ada 2 tahap. Tahap preventif, yaitu 1 menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Harmonis itu kerjasama yang baik. Harus adanya kerjasama yang baik. Sebelum terjadi hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan, itu harus adanya kerjasama yang baik. Itu tindakan preventif. Tindakan yang selanjutnya, membentuk jaring pengawasan atau razia. Yaitu sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut, melaksanakan razia. Minimal 1 minggu sekali. Dan tidak ditentukan harinya. Menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MOS. Di sini kami tidak melaksanakan perpeloncoan. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi sama siswa, itu dilaksanakan ekstrakurikuler. Supaya siswa itu ada kesibukan. Tahap represi. Tahap represif. 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi jika ada yang berselisih, panggil dua-duanya dalam keadaan tertutup. Tidak di umum, tidak didengar oleh orang banyak. Semuanya disatukan dan didamaikan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. Jika ada hal-hal yang belum pasti terjadi, itu dinetralisir dulu. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Keamanan yang seperti apa? Contohnya polisi. Bila ada hal-hal yang sudah tidak bisa diatasi di sekolah. 4. Menyelesaikan atau penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak di luar sekolah. Maksudnya penyelesaiannya itu diserahkan kepada hukum. Jika hal-hal tersebut sudah di luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Tugasnya sekolah ada mengadakan bimbingan dan penyuluhan, makanya di sekolah itu adanya BP. Untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah dipanggil. 6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi sekolah itu memberlakukan tata tertib, memberikan sanksi. Lanjut. Saya kira sampai di sini penjelasan masalah materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga dapat bermanfaat untuk siswa semuanya dan untuk semua pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, siswa dan siswi hadirin sekalian. Demikian tadi sesi presentasi oleh Ibu Endang Puji Lestari. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada fitur Zoom ini sudah ada fitur chat. Dan saya lihat ada satu orang atas nama Randy Raihan Renaldi mengangkat tangan. Silahkan kalau ingin bertanya.
Silakan mengaktifkan mikrofonnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi sementara ini sekolah melalui online aja ya. Ibu pemateri silakan. Ibu Endang. Halo, Ibu Endang bisa mendengar saya? ya, bisa. Ya. Tadi pertanyaannya apakah sekolahnya secara online di SMP 3 sampai kapan seperti itu? Untuk sementara ini karena ada masalah COVID seperti ini, jadi untuk sementara ada peraturan yang ditetapkan ini menggunakan online, akan tetapi sekolah kita tetap membuat jadwal yang sudah ditetapkan untuk belajar selanjutnya. Kalau memang nanti dari Dinas Pendidikan untuk kita pembelajaran biasa, kita sudah siap. Seandainya memang dilarang karena ada masalah COVID seperti ini, jadi kita tetap online. Itu seperti itu. Oh iya. Halo. Ya. Iya, halo. Silakan Pak Bambang kalau ingin menambahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, orang tua siswa, mohon perhatian ya. Di akhir sesi ini kita harus mengisi suatu kuis, itu wajib sifatnya untuk orang tua dan siswa. Kita mau tahu keaktifan Bapak Ibu, orang tua siswa dan siswanya sendiri. Tolong itu nanti di akhir sesi silakan mengisi, itu ada sudah linknya yang disampaikan oleh moderator Miss Winda, di chatting itu ada. Silakan. Terus kemudian saya menambahkan untuk yang tidak bisa online, bisa mengambil atau minta teman atau bagaimanakah caranya, ini rekaman, ini kegiatan kita rekam, kita rekor supaya nanti kita upload ke YouTube. Bisa Bapak Ibu anak-anakku sekalian mendownload di YouTube di channel SMP Negeri 3 Tamiang Layang. Saya rasa itu Miss Win. Kita kembali ke Miss Win. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang atas tambahannya. Silakan Bapak dan Ibu mencek kolom chat. Di situ sudah ada link untuk mengisi survei. Silakan sambil mengisi. Nah, ini tadi berkaitan dengan penanya pertama tadi. Ini screenshot dari Kemdikbud. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih bingung apakah metode pembelajarannya bagaimana, apakah online, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga bahwa saat ini selama kita berada di zona merah, oranye atau oranye atau kuning, maka dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi 94% tetap melanjutkan metode belajar dari rumah. Sekian tambahan dari panelis. Kalau masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan, atau kalau ada yang ingin bertanya, Silakan orang tua siswa yang ada mau kurang jelas silakan ditanyakan ya, Bapak Ibu, yang dari orang tua siswa atau siswa. Kalau tidak jelas atau kurang jelas silakan ditanyakan langsung.
untuk link ya. Oh ya, berhubung waktu kita terbatas, ya link tadi nanti akan dibagikan melalui grup WA dan recording juga. Dan Bapak Ibu, besok masih ada acara. Dipastikan untuk bisa join lebih awal. Karena seperti hari ini kita banyak kendala teknis. Jadi kalau Bapak Ibu join lebih awal, kemungkinan kita akan lebih mudah mengawali kegiatan. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu yang lain? Apakah sudah tidak ada lagi tambahan? Kalau tidak ada, Silakan kita langsung bisa foto aja. bersama. Langsung screenshot, langsung closing aja. Ya, sebelum. Oke. Baik, sesuai dengan aturan dan tata tertib kita tadi, maka mikrofon yang lain tolong dinonaktifkan. Partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan, bisa melalui WhatsApp group. Silakan Bapak Ibu untuk live. Bisa live dari room ini. Terima kasih Bapak Ibu, silakan keluar dengan memicik, dengan menekan atau mengklik bawah kiri, bawah kanan kita ada LIP, tulisannya itu diklik. Silakan Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa besok. Terima kasih. Selamat pagi.